Di tahun 2025, Indonesia menjadi sorotan dunia. Bukan hanya karena diplomasi internasionalnya, tapi juga karena aksi besar-besaran dalam modernisasi militer. Jet tempur, kapal perang, rudal, hingga sistem pertahanan udara, semua masuk dalam daftar belanja alutsista Indonesia. Tapi, bagaimana sebenarnya pandangan dunia? Apakah Indonesia dipuji sebagai kekuatan baru, atau justru dikritik karena strategi yang membingungkan? Sejak awal 2025, Indonesia gencar menandatangani kontrak pembelian alutsista dari berbagai negara. Dari Prancis, Indonesia membeli 42 jet tempur Rafale senilai lebih dari 8 miliar dolar. Dari Turki, ada kontrak besar 48 jet generasi kelima kan, ditambah drone Bayraktar TB3 dan Akinci. Dari India, Indonesia menandatangani MOU untuk rudal supersonik BrahMos. Dan dari Rusia, ada tawaran yang tidak kalah menggiurkan, jet tempur generasi kelima Su-57E, pesawat siluman yang dijuluki sebagai rival langsung F-35 Amerika, resmi ditawarkan untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Su-57E hadir dengan keunggulan manuver ekstrim, radar ISA modern, dan kemampuan siluman yang membuatnya sulit terdeteksi. Bagi Rusia, menawarkan jet ini ke Indonesia bukan hanya soal bisnis, tapi juga strategi geopolitik, membuka peluang kerjasama lebih erat di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, Su-57E bisa menjadi kartu truf. Jika benar-benar dipilih, jet ini akan menempatkan TNI AU di jajaran elit dunia, sejajar dengan negara-negara yang sudah mengoperasikan jet tempur paling canggih di planet ini. Banyak pihak melihat langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun kemandirian strategis. Prancis memuji Indonesia sebagai mitra penting di Asia Tenggara, bahkan membuka peluang transfer teknologi dan produksi bersama. Turki menyambut baik kerjasama militer, menyebut Indonesia sebagai partner strategis yang akan mempercepat kemajuan teknologi pertahanan regional. Rusia, lewat tawaran Su-57, menilai Indonesia layak memiliki jet tempur kelas dunia yang sanggup menandingi dominasi udara negara-negara besar, di saat tetangga sebelah sedang merayu Rusia untuk membeli Su-57 dan ditanggapi Rusia dengan setengah hati. Diversifikasi ini membuat banyak pengamat menilai Indonesia sebagai negara yang lihai menjaga hubungan dengan berbagai blok besar dunia. Tapi tidak semua memandang positif. Sejumlah analis internasional memberi catatan kritis. Pertama, strategi yang terfragmentasi. Membeli alutsista dari banyak negara memang memberi pilihan, tapi juga menimbulkan masalah interoperabilitas, perawatan, dan logistik. Bayangkan Rafale dari Prancis, kan dari Turki, hingga Su-57 Rusia harus dioperasikan bersamaan, dengan sistem berbeda, suku cadang berbeda, dan pelatihan berbeda. Kedua, kurangnya dokumen strategi pertahanan terbaru. Indonesia belum merilis white paper pertahanan sejak 2015, sehingga banyak yang mempertanyakan arah modernisasi militer ini. Ketiga, anggaran terbatas. Meski naik menjadi 10,6 miliar dolar di 2025, hanya 40% yang digunakan untuk modernisasi. Sebagian besar masih habis untuk gaji personel dan operasional dasar. Kondisi ini membuat sebagian pihak menyebut langkah Indonesia sebagai shopping spree, belanja besar-besaran tanpa strategi yang jelas. Di balik belanja alutsista, ada pula pertanyaan besar. Sinyal apa yang ingin dikirim Indonesia ke dunia? Dengan membeli dari Prancis dan AS, Indonesia menunjukkan kedekatan dengan blok barat. Dengan menjalin kerjasama bersama Turki, serta membuka pintu ke China, Indonesia tetap menjaga jalur ke timur. Sementara penawaran Su-57 Rusia memperlihatkan bahwa Indonesia tidak menutup diri dari opsi Moskow, meski ada tekanan geopolitik dari barat. Inilah yang disebut sebagai strategi omnidirectional, membangun kerja sama dengan semua pihak. Namun, sebagian pengamat menilai hal ini justru bisa menimbulkan ambiguitas arah diplomasi pertahanan Indonesia. Meski kritik bermunculan, ada satu peluang emas yang tidak boleh diabaikan: transfer teknologi. Lewat gelombang kontrak besar, industri pertahanan dalam negeri ikut terdorong. PT PAL telah menandatangani 7 kesepakatan strategis, termasuk kerjasama dengan Naval Group Prancis untuk pembangunan frigat dan kapal selam modern. PT Pindad membuka jalan untuk memproduksi alutsista bersama Turki,
memperkuat kapasitas darat TNI, dan PT Dirgantara Indonesia diproyeksikan ikut dalam program offset jet tempur dan drone, memperluas kemampuan Dirgantara Nusantara. Jika transfer teknologi ini benar-benar berjalan efektif, Indonesia tidak lagi hanya berperan sebagai pembeli, melainkan bisa berdiri sejajar sebagai produsen alutsista regional yang disegani. Jadi, bagaimana dunia melihat Indonesia yang borong alutsista di 2025? Sebagian melihatnya sebagai langkah ambisius menuju kemandirian strategis dan kebangkitan industri pertahanan nasional. Namun, sebagian lain menilai masih ada tantangan serius, dari anggaran terbatas, strategi yang belum jelas, hingga risiko operasional di lapangan. Apapun pandangan dunia, satu hal pasti, Indonesia kini berada di jalur modernisasi militer terbesar dalam sejarahnya, dan jika dikelola dengan tepat, Nusantara bisa menjadi salah satu kekuatan pertahanan paling disegani di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,